Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan konsolidasi dalam hak kepemilikan. Jika di bab sebelumnya mengilustrasikan konsolidasi untuk akuisisi anak perusahaan di awal periode akuntansi, nah di bab ini akuisisi itu terjadi dalam periode akuntansi, yaitu ketika induk perusahaan mengakuisisi anak perusahaan selama periode akuntansi, di mana terdapat beberapa penyesuaian yang harus dilakukan untuk mempertimbangkan pendapatan anak perusahaan yang diperoleh sebelum tanggal akuisisi dan dimasukkannya dalam harga pembelian. Nah, pendapatan tersebut disebut sebagai laba prakuisisi untuk membedakannya dari pendapatan entitas konsolidasi. Demikian pula dengan dividen prakuisisi, yaitu dividen yang dibayarkan pada saham sebelum tanggal akuisisi yang memerlukan penyesuaian tambahan. Di sini juga terdapat akuisisi interim, yaitu transaksi umum bahkan akuisisi pada tanggal 2 Januari yang tidak mungkin terjadi. Nah, akuisisi awal periode ini itu telah digunakan sejauh ini untuk membantu menyederhanakan pemahaman proses. Nah, yang pertama di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai prakuisisi laba. Nah, secara konseptual kita itu bisa menghilangkan laba prakuisisi dan juga laba konsolidasi dengan salah satu dari dua metode berikut. Di mana metode yang pertama kita itu dapat mengecualikan pendapatan dan juga beban anak perusahaan sebelum tanggal akuisisi dari pendapatan dan juga beban konsolidasi, atau yang kedua kita itu dapat memasukkan pendapatan dan beban anak perusahaan dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun penuh dan mengurangi laba prakuisisi sebagai item yang terpisah. Nah, di sini kita bisa mengasumsikan bahwa Pop Corporation ini membeli 90% saham di Sun Company pada tanggal 1 April 2016 seharga 427.500. Nah, maka pendapatan untuk dividen dan juga ekuitas Sun untuk tahun 2016 adalah, nah di sini kita bisa mendapatkan pendapatan Sun itu dari 1 Januari hingga 31 Maret, yaitu sebesar $25.000 yang didapat dari $50.000 penjualan dikurangi dengan $25.000 beban. Dan ekuitas Sun untuk 1 April itu adalah $475.000. Oleh karena itu, nilai buku yang diperoleh POP yang dihitung dari $475.000 dikalikan dengan 90% bunganya, yaitu sama dengan harga pembelian saham Sun sebesar $427.500. Nah, dalam mencatat pendapatan dari investasinya di Sun pada akhir tahun, POP itu membuat entry jurnalnya yaitu investment in S pada income from S sebesar $67.500 yang diperoleh dari $75.000 dikalikan dengan 90%. Baik, selanjutnya ini masih melanjutkan yang sebelumnya, di mana pencatatan pendapatan investasi berdasarkan ekuitas itu kan meningkatkan pendapatan POP sebesar $67.500, sehingga dampaknya terhadap bagian pengendali POP dari laba bersih konsolidasinya itu juga harus sebesar $67.500. Nah, secara konseptual laporan laba rugi konsolidasi terpengaruh sebagai berikut, di mana sales untuk last 3 quarter of 2016 itu sebesar $150.000 dikurangi dengan expense-nya, yaitu untuk last 3 quarter of 2016 sebesar $75.000, kemudian dikurangi lagi dengan non-controlling interest share sebesar $7.500. Maka untuk efek on controlling share on consolidated net income yaitu sebesar $67.500. Nah, solusi ini itu menimbulkan dua masalah praktis, di mana yang pertama, bagian kepentingan non pengendali sebesar 10% untuk tahun 2016 adalah 10.000 untuk tahun penuh, meskipun hanya 77.500 untuk 9 bulan terakhir. Yang kedua, dengan mengonsolidasikan pendapatan dan juga beban itu hanya untuk 90 dalam setahun, di mana laporan laba rugi konsolidasinya itu tidak memberikan dasar untuk memproyeksikan pendapatan dan beban tahunan mendatang untuk entitas konsolidasi. Nah, secara historis, prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP di sini menyatakan bahwa untuk penyajian laporan laba rugi konsolidasi yang paling bermakna itu dihasilkan dari penyertaan pendapatan dan juga beban dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun penuh dan pengurangan pendapatan prakuisisi sebagai item yang terpisah. Nah, GAAP ini merekomendasikan konsolidasi untuk akun anak perusahaan itu dengan cara sebagai berikut, di mana untuk sales full years-nya itu sebesar 200.000,
Kemudian untuk expense-nya full year itu sebesar 100. Kemudian prakuisisi income-nya sebesar 22.500, non controlling interest share itu sebesar 10.000. Maka untuk efek on controlling share of consolidated net income itu didapat dari 200.000 dikurangi 100 dikurangi 22.500 dikurangi 10.000, itu hasilnya 67.500. Nah, GAAP sendiri berubah pada tahun 2007 yang menunjukkan bahwa pihak prakuisisi itu membeli kendali atas aset dan mengambil alih kewajiban anak perusahaan pada harga yang mencerminkan nilai wajar pada tanggal penggabungan. Nah, pihak pengakuisisi itu tidak membeli laba Nah, berdasarkan GAAP sendiri saat ini laba bersih konsolidasi itu seharusnya hanya mencerminkan laba anak perusahaan setelah tanggal akuisisi. Nah, laba sebelum akuisisi itu seharusnya tidak muncul sebagai pengurangan laba bersih konsolidasi. Berdasarkan pendekatan ini, pada dasarnya itu menutup pembukuan anak perusahaan pada tanggal akuisisi, jadinya itu Pop Corporation kembali ke penyajian pertama yang diberikan sebelumnya berdasarkan GAAP. Nah, untuk menghitung bagian pengendali dari laba konsolidasinya itu sebagai berikut, di mana sales sebesar 150.000 dikurangi dengan expense sebesar 75.000 dikurangi non controlling interest share sebesar 7.500. Sehingga untuk controlling share of consolidated net income itu sebesar 67.500. Berikut materi selanjutnya melanjutkan yang tadi tentang acquisition during an accounting period. Itu ada di sini tuh menghilangkan dividen pra-akuisisi yang berkaitan dengan 90% kepemilikan yang dimiliki oleh POP dan juga diperoleh oleh POP ini dalam proses konsolidasi bersama dengan pendapatan dan juga biaya pra-akuisisi. Nah, ini memasukkan penghapusan ke dalam entry kertas kerja yang menghilangkan investasi timbal balik dalam saldo ekuitas anak perusahaan dan juga anak perusahaan untuk mengompensasi faktanya bahwa saldo ekuitas anak perusahaan dihilangkan sejak awal periode dan saldo akun investasi dihilangkan sejak awal tanggal akuisisi dalam periode tersebut. Nah, alokasi pendapatan juga dividen itu dituliskan dalam jurnalnya, itu ada Son net income dan juga Son net dividends. Yang net income-nya itu ada control interest-nya itu dari POP 67.500, terus non controlling interest 10%-nya dari dan 7.500 ada 7.500, dengan pre-acquisition elimination-nya adalah 25.000 dengan total 100.000. Lalu ada Son dividend-nya dari controlling interest-nya itu ada 27.000 dengan non-controlling interest-nya 10%-nya yaitu ada 5.000 dengan pre-acquisition elimination-nya adalah 18.000. Nah, totalnya itu adalah 50.000. Dan untuk selanjutnya adalah acquisition during accounting period, tapi lebih fokusnya kepada consolidation-nya. Yang ada contoh soal yaitu ada saldo investasi di Son sebesar 468.000 US dollar dalam neraca POP terdiri dari biaya sebesar 427.500 ditambah pendapatan sebesar 67.500 dikurangi dividen yang diterima sebesar 27.000, meskipun jumlah lain dalam laporan POP yang pada Son diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam kertas kerja konsolidasi, jumlah tersebut sepenuhnya sesuai dengan asumsi dan juga data sebelumnya untuk POP and Son Corporation. Entry kertas kerja A menghilangkan pendapatan dari Son dan dividen yang diterima dari Son dan mengembalikan akuisisi di Son sebesar 427.500 pada saat akuisisi pada tanggal 1 April 2016. Nah, hal ini masuk ke dalam jurnal yang A. Jurnalnya itu ada income from Son pada dividen and investment in Son. Income from Son-nya 67.500 didapatkan tadi yang slide sebelumnya. Dan dividen Son-nya 27.000 dan investment in Son-nya ada sisanya yaitu 40.500. To eliminate investment income and the dividend and shift from Son and to adjust the investment in Son, it's a fair value on April 1, 2016. Nah, selanjutnya ada jurnal kedua juga. Entry ini tidak mencerminkan prosedur baru, tetapi kita harus berhati-hati untuk hanya menghilangkan dividen yang benar-benar diterima oleh perusahaan induk, yaitu 90% dikalikan 30.000. Entry kedua dalam lampiran ini mencerminkan prosedur kertas kerja baru karena berisi item dari penjualan prakuisisi dan juga biaya penjualan serta beban dan juga dividen. Nah, ini mencatatnya itu
Ada yang dari jurnal keduanya itu B, sales atau penjualan 50.000 pada cost of sales and expense. Itu sebesar 25.000. Lalu ada capital stock dan juga retain earning-nya 400.000 dan juga 70.000. Pada dividen sebanyak 18.000, pada investment in son and controlling interest beginning 127.500 dan juga 49.500. Nah, untuk mengeliminasikan reciprocal investment dan juga equity balance. Lalu ada yang ketiga, itu yang C, ada jurnal namanya itu yang pertama itu non-controlling share sebanyak 7.500 pada dividends and non-controlling interest sebanyak 5.000 dan juga sisanya 2.500. Berikut disajikan kertas kerja konsolidasinya. Dalam kasus peningkatan kepentingan kepemilikan selama satu periode, ini kita menghitung kepentingan non-pengendali untuk saham non-pengendali yang juga beredar pada akhir tahun. Akuisisi di pertengahan tahun tidak mempengaruhi kertas kerja konsolidasi pada periode akuntansi berikutnya. Kepentingan non-pengendali SON sebesar 10% yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dilaporkan pada neraca, dipegang di luar entitas konsolidasi untuk keseluruhan tahun, sehingga perhitungan kepentingan non-pengendali hanyalah 10% dari ekuitas SON pada awal tahun ditambah 10% dari laba bersih SON untuk tahun tersebut dikurangi 10% dari dividen yang diumumkan oleh SON selama tahun tersebut. Nah, berikut disajikan ada Corporation and Subsidiary Consolidation Work Paper atau kertas kerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember tahun 2016. Disajikan ada income statement sales-nya 750.000, dari 600 tambah 200 ditambah juga di debits ada 50.000 didapatkan dari jurnal-jurnal Anda, dan juga ke bawah-bawahnya itu yang ada di adjustment and eliminated itu A, B, C itu sudah disesuaikan dengan yang udah dibuat jurnal sebelumnya. Sampai ke return earning, controlling share of consolidated non-income, controlling share of consolidated net income, hingga ditemukan di akhirnya ada non-controlling interest-nya, hingga di jumlah itu hasil dari debit dan juga kreditnya sudah seimbang, dan juga ada hasil dari consolidated statement-nya yaitu Rp1.652.000 US dollar. Sekarang kita masuk ke prepare consolidated statement when the parent company ownership presence in insurance or DCRS during the reporting period. Jadi di sini kita membahas tentang akuisisi bertahap atau piecemeal acquisition dalam akuntansi perusahaan. Nah, akuisisi bertahap ini terjadi ketika sebuah perusahaan mengakuisisi kepentingan di perusahaan lain dalam serangkaian pembelian saham yang terpisah. Kemudian di sini lebih ditekankan pada aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi yang harus dinilai kembali pada nilai wajar pada tanggal akuisisi tersebut. Ini juga menyoroti bahwa laporan keuangan konsolidasi akan mencangkup pendapatan investasi dan laba bersih terkonsolidasi. Kemudian di sini ada contohnya yaitu POP Corporation yang mengakuisisi 80% saham SON pada tanggal 1 Juli 2018, kemudian mengakuisisi tambahan 10% saham pada tanggal 1 Oktober 2018. Jadi data biaya investasi dan ekuitas pada tanggal akuisisi tersebut disajikan sebagai berikut. Nah, contoh ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana nilai aset bersih SON dinilai kembali pada nilai wajar dan bagaimana goodwill dihitung pada tanggal akuisisi kedua. Selain itu dijelaskan pula bagaimana pendapatan investasi SON dan laba bersih terkonsolidasi akan dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi POP. Jadi di sini itu disajikan dalam kertas kerja konsolidasi yang menunjukkan bagaimana saldo akun SON dikonsolidasikan dengan saldo akun POP untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2018. Kertas kerja ini mencangkup penyesuaian untuk mengeliminasi pendapatan investasi dan bagian laba SON yang tidak dikendalikan serta untuk mencatat goodwill. Selanjutnya ini lanjutan dari kertas kerja konsolidasi yang menyajikan gabungan laporan keuangan POP dan SON yang merupakan anak perusahaannya untuk tahun 2018. Proses konsolidasi ini melibatkan penyesuaian dan eliminasi terkait transaksi antara perusahaan. Jadi bagian kepemilikan non-pengendali dan pengakuan goodwill yang menghasilkan laporan keuangan konsolidasian yang mencangkup laporan laba rugi,
laporan laba ditahan, dan neraca untuk entitas gabungan. Oke, kita masuk ke sell ownership interest. Jadi di sini ada penjualan kepemilikan saham. Ketika seorang investor menjual kepemilikan saham, biasanya keuntungan atau kerugian itu dihitung berdasarkan selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat investasi yang dijual. Nah, nilai tercatat investasi ini harus mencerminkan metode ekuitas jika investor mampu memberikan pengaruh signifikan pada investor. Jadi, investor memperoleh kepentingannya melalui beberapa pembelian yang berbeda. Identifikasi atau asumsi arus biaya pertama masuk pertama keluar atau biasa disebut dengan FIFO itu biasanya digunakan. Nah, kemudian di GAAP itu mengubah aturan untuk kelompok perusahaan konsolidasi pada tahun 2007 di ASC nomor 810 sampai 810/1065. Nah, sekarang ketika perusahaan induk itu menjual kepemilikan saham, perhitungan keuntungan atau kerugian itu bergantung pada sifat dan besarnya transaksi. Keuntungan atau kerugian dicatat hanya dalam kasus di mana penjualan saham menyebabkan dekonsolidasi mantan anak perusahaan. Dan kata lain, keuntungan atau kerugian tidak dicatat ketika perusahaan induk tidak lagi memegang kepentingan pengendalian setelah penjualan. Jika kendali tetap dipertahankan, penjualan saham anak perusahaan diperlakukan sebagai transaksi ekuitas. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam pendapatan, tetapi akan diakui dalam pos ekuitas dan liabilitas anak perusahaan. Jadi informasi berikut ini mengilustrasikan penjualan kepemilikan saham baik pada awal maupun selama periode tersebut. Sun Corporation adalah anak perusahaan dan Palm Corporation yang dimilikinya 90% pada tanggal 1 Januari 2017 dengan saldo $288.000 yang terdiri dari ekuitas Sun ditambah goodwill sebesar $18.000. Ini didapat dari implied total goodwill sebesar $20.000. Ekuitas pemegang saham Sun pada tanggal 1 Januari 2017 terdiri dari modal saham $200.000 dan laba ditahan $100.000. Selama tahun 2017, Sun melaporkan pendapatan sebesar $36.000 diperoleh secara proporsional sepanjang tahun dan membayar dividen sebesar $20.000 pada tanggal 1 Juli. Selanjutnya di sini ada sell of an interest at the beginning of the period. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Jika PAM menjual 10% kepentingannya di Sun, 1/9 dari kepemilikannya pada tanggal 1 Januari 2017 seharga $40.000, kita tidak mencatat keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut. Jadi PAM ini mempertahankan 80% pengendalian di Sun. Dan kepentingan non pengendalian itu meningkat sebesar 20%. Aset dan liabilitas Sun itu dicatat termasuk goodwill dan tidak berubah sama sekali. Jadi PAM ini membuat jurnal untuk mencatat penjualan 10% ini sebagai berikut. Ini jurnalnya Sun ya. Jadi kas bertambah di aset sebesar $40.000, kemudian investasi dalam Sun berkurang di aset $32.000. Kemudian kreditnya juga ada tambahan modal di setor pada PAM itu menambah di sekuritas sebesar $8.000. Ini untuk mencatat penjualan 10% kepentingan Sun. Kemudian entry kertas kerja konsolidasi ini meningkatkan saldo kepentingan non pengendali untuk mencerminkan transfer dari pengendali atau perusahaan induk ke kepentingan non pengendali atau NCI. Jadi di tahun 2017 ini PAM mencatat bagian sebesar 80% dari laba Sun berdasar pada metode ekuitas dan mencatat dividen sebesar $28.800. Ini didapat dari 36.000 laba bersih Sun dikali dengan 80%, dan pengurangan dalam akun investasinya untuk dividen yang diumumkan. Jadi pada tanggal 31 Desember 2017 saldo akun investasi PAM di Sun memiliki saldo sebesar
268.800 dihitung sebagai berikut. Saldo investasi 1 Januari 2017. 288.000 ini dikurangi dengan nilai buku kepentingan yang dijual sebesar 32.000. Jadi nanti didapat sebesar 256.000. Kemudian hasilnya ini ditambah dengan laba dikurangi dividen, yaitu 28.800 dikurangi 16.000 jadinya 12.800. Jadi saldo investasi pada 31 Desember 2017 itu sebesar 268.800. Kemudian saldo investasi pada akhir tahun merupakan bagian PAM atas ekuitasan yang mendasari sebesar 252.800. Itu didapat dari 316.000 dikali dengan kepemilikannya tadi 80%. Itu hasilnya ditambah dengan 16.000 goodwill pada 80% kepemilikan yang dipertahankan. Nah, selanjutnya di kertas kerja konsolidasi untuk PAM dan anak perusahaan seperti ditunjukkan di contoh ini, itu menggambarkan pengaruh penurunan kepemilikan pada prosedur kertas kerja. Penjualan kepentingan pada awal periode memiliki pengaruh minimal pada prosedur konsolidasi tahun 2017 di entry dalam format jurnal sebagai berikut. Pendapatan dari SUN itu di debit 28.800, kemudian dividen SUN di kredit di debit juga sebesar 16.000, kemudian investasi dalam SUN di kredit 12.800. Itu untuk mengeliminasi pendapatan dan dividen ya dari SUN dan mengembalikan akun investasi ke saldo awal periode setelah penjualan 10% kepentingan. Di slide ini mari kita bahas ringkasan dari laporan konsolidasi keuangan PAM Corporation dan anak perusahaannya SUN per 31 Desember 2017. Ya, laporan ini menunjukkan bagaimana kinerja keuangan dan posisi keuangan PAM dan SUN digabungkan menjadi satu laporan konsolidasi, seolah-olah mereka ini satu entitas. Jadi di laporan laba konsolidasi, laba rugi dikonsolidasi, ini ada penjualan gabungan mencapai 736.000, merupakan total penjualan PAM dan SUN setelah eliminasi transaksi antar perusahaan. Laba bersih konsolidasi itu sebesar 127.200. Kemudian di bagian laba bersih itu diatribusikan kepada kepentingan non pengendalian atau pemegang saham minoritas di SUN sebesar 7.200, sehingga laba bersih yang dikendalikan oleh PAM sebesar 120.000 dolar. Kemudian di laporan saldo laba konsolidasian, saldo laba awal PAM dan SUN disesuaikan melalui eliminasi dan penyesuaian. Untuk dividennya sendiri itu dibayarkan oleh SUN kepada kepentingan non pengendalian yang diakui. Kemudian saldo laba akhir konsolidasian sebesar 250.000 dan di sini ada neraca konsolidasian di mana total aset konsolidasian sebesar 1.9.200 mencakup aset PAM dan SUN setelah eliminasi investasi PAM pada SUN dan pengakuan goodwill sebesar 20.000. Kemudian liabilitas konsolidasinya 184.000. Untuk ekuitas pemegang saham pengendali PAM terdiri dari modal saham 500.000, kemudian tambahan modal disetor 8.000, saldo laba 250.000, kemudian terdapat juga kepentingan atau NCI dalam ekuitasan 67.200. Kemudian ada di sini eliminasi dan penyesuaian. Di entry A itu mengeliminasi saldo resiprokal investasi dalam SUN dan ekuitasan serta mencatat goodwill dan kepentingan non pengendalian. Kemudian di entry B mengeliminasi modal saham dan saldo laba SUN di tanggal akuisisi terhadap investasi PAM di SUN dan mengakui goodwill. Kemudian di entry C itu mencatat bagian NCI atas laba bersih dan dividen SUN. Jadi di sini tuh
menyajikan gambaran keuangan gabungan PAM dan SAN dengan mengeliminasi transaksi internal dan mengakui bagian kepemilikan minoritas di anak perusahaan. Kemudian di sini ada laporan keuangan konsolidasi PT PAM dan anak perusahaannya Sun Corporation pada 1 Januari 2017 dengan penjualan saham selama periode akuntansi pada 1 April 2017. PT PAM menjual 10% kepemilikan sahamnya di Sun Corporation seharga 40.000. Sebelum penjualan, PAM memiliki 90% saham Sun. Setelah penjualan, kepemilikannya menjadi 80% sehingga Sun Corporation menjadi entitas yang tidak dikendalikan. Keuntungan sebesar 7.100 diakui atas penjualan saham ini. Jurnal dicatat oleh PAM dengan mencatat penerimaan kas 40.000 dan pengurangan investasi di Sun 32.900 dengan nilai buku 10% saham yang dijual. Selisihnya sebesar 7.100 itu diakui sebagai keuntungan penjualan investasi. Kemudian dampak pada laporan keuangan konsolidasi ini setelah penjualan, itu laporan keuangan konsolidasi tidak lagi menyajikan laporan keuangan Sun secara penuh. Kemudian pendapatan dan beban Sun hanya diakui sebesar kepemilikan PAM 80% setelah tanggal penjualan. Kemudian selisih antara harga jual dan nilai buku saham yang dijual diakui sebagai keuntungan bagi pemegang saham. Lalu ada saldo investasi akhir tahunnya. Pada akhir tahun 2017 saldo investasi PAM di Sun sebesar 268.800. Saldo ini dipengaruhi oleh keuntungan yang diakui selama periode tersebut dan dividen yang diterima. Jadi di sini menunjukkan gimana sih penjualan sebagian kepemilikan saham di anak perusahaan mempengaruhi laporan keuangan konsolidasi, termasuk dengan pengakuan keuntungan dan perubahan dalam metode konsolidasi. Oke, kita lanjut bahas sale of an interest dari non-accounting period atau penjualan kepentingan selama periode akuntansi. Mungkin langsung aja ke caranya. Jadi, jika penjualan dicatat pada tanggal 1 April 2017, efek ekuitas pemegang saham akan menjadi 7.100 dihitung sebagai. Nah, pada pencatatan ini kita tuh harus nyari stakeholder equity effect. Nah, stakeholder equity effect itu didapat dari selling price of 10% dari interestnya itu dikurangi dengan book value of interest sale yang terdiri dari investment balance pada bulan Januari. Terus ada juga equity in income sebesar 36.000 dikali dengan 1/4 tahun dikali dengan 90%. Kemudian dijumlahkan ketemu dengan angka 7.100. Nah, untuk pencatatan jurnalnya pada tanggal 1 April tahun 2017 itu untuk mencatat income for first quarter. Jadi investment in Sun pada income from Sun sebesar 8.100. Ada lagi cash pada investment in Sun pada additional paid in capital juga. Cashnya itu sebesar 40.000. Investment in Sun-nya itu sebesar 32.900, additional paid in capital-nya itu sebesar 7.100. Itu dicatat sebagai sale of 10% dari interest in Sun-nya. Kemudian di tanggal 1 Juli 2017 itu untuk mencatat penerimaan dividen kas pada investment in Sun sebesar 16.000. Dan yang terakhir di jurnal terakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2017 itu investment in Sun pada income from Sun sebesar 21.600. Itu untuk mencatat income from last 3 quarter of 2017. Oke, yang selanjutnya kita membahas dua metode akuntansi untuk penjualan investasi selama tahun berjalan dan dampaknya pada laporan keuangan konsolidasian. Metode pertama itu mengasumsikan bahwa penjualan terjadi di awal atau akhir periode, sementara metode kedua memperhitungkan penjualan di tengah periode.
Perbedaan utama antara kedua metode ini terletak pada perhitungan pendapatan investasi dan bagian kepentingan non pengendalian. Contoh dari penjurnalan ini diberikan untuk mengilustrasikan perbedaan ini, khususnya dalam mencatat perbedaan di SUN. Itu ada dividen, investasi di SUN, kapital saham, retainer earnings, goodwill, dan bagian-bagian NCI pada berbagai tanggal. Jadi bagian tentang not controlling interest computation itu menjelaskan lebih lanjut bagaimana bagian kepentingan non pengendalian dihitung dalam kedua skenario penjualan, dengan memberikan contoh perhitungan berdasarkan kepemilikan 10% pada SUN. Jadi di sini itu meskipun laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan akan setara di bawah kedua asumsi untuk item-item tertentu, detail seperti pendapatan dan NCI akan berbeda tergantung pada kapan penjualan investasi dianggap terjadi, dan penggunaan asumsi penjualan di awal periode lebih praktis karena informasi pendapatan aktual mungkin belum tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas sale of an interest resulting in deconsolidation. Jadi, laporan keuangan konsolidasi PT PAM dan anak perusahaan per 31 Desember 2017 di sini menunjukkan total aset sebesar 1.009.200 dan total ekuitas sebesar $250.900. Kemudian PAM ini memiliki 80% saham anak perusahaan yaitu SON. Jadi di sini terdapat transaksi penjualan aset oleh SON yang menghasilkan keuntungan sebesar $20.000. Nah, laporan ini menyajikan rincian pendapatan, beban pokok penjualan, laba bersih, dividen, dan saldo laba ditahan untuk PAM dan konsolidasian. Perkenalkan, nama saya Ica Rahmania, NPM 230130100019. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan dalam minat kepemilikan dari transaksi saham anak kepemilikan induk atau investor dalam anak perusahaan atau investee itu dapat berubah akibat penjualan saham tambahan anak perusahaan atau melalui pembelian sahamnya sendiri oleh anak perusahaan. Nah, dampak dari aktivitas semacam itu terhadap induk atau investor itu tergantung pada harga di mana saham tambahan dijual atau saham treasury dibeli, dan apakah induk itu terlibat langsung dalam transaksi dengan anak perusahaan. Nah, dalam akuntansi untuk investasi ekuitas di bawah konsolidasi satu jalur GAAP ASC 323/1035 itu menetapkan bahwa transaksi dari investor yang bersifat modal yang mempengaruhi bagian ekuitas pemegang saham dari investee harus dicatat seolah-olah investor tersebut adalah anak perusahaan yang dikonsolidasikan. Nah, selanjutnya ada penjualan saham tambahan oleh anak perusahaan. Nah, kita asumsikan bahwa PAM Corporation memiliki 80% kepentingan di SUN. Nah, Corporation di SUN Corporation, dan bahwa investasi PAM di SUN adalah $180.000 pada 1 Januari 2017, setara dengan 80% dari ekuitas pemegang saham SUN sebesar $200.000. Ditambah $20.000, lalu goodwill, total goodwill adalah $25.000. Nah, ekuitas SUN pada tanggal ini terdiri dari saham modal 10 par yaitu $100.000, modal yang disetor tambahan $60.000, laba ditahan $40.000. Nah, total ekuitas pemegang sahamnya adalah $200.000. Nah, selanjutnya ada anak perusahaan menjual saham ke induk. Nah, jika SUN menjual tambahan 2.000 saham kepada PAM dengan nilai buku 20.000 per saham, 20 per saham pada 2 Januari 2017, investasi PAM di SUN akan meningkat sebesar $40.000 dan menjadi $220.000, dan kepentingannya di SUN akan meningkat dari 80%
8.000, 10.000 saham menjadi 83 dikurangi 1/3%, yaitu 10.000 dan 12.000 saham. Nah, jumlah yang dibayar untuk 2.000 saham tambahan sama dengan nilai buku, sehingga investasi PAM di Sun masih mencerminkan goodwill sebesar 20.000 dolar. Nah, pada tanggal 1 Januari sebelum penjualan, ekuitas pemegang saham Sun yaitu sebesar 200.000 dolar. Nah, 2 Januari setelah penjualan, ekuitas pemegang saham Sun yaitu 240.000 dolar. Lalu kepentingan PAM pada 1 Januari itu dikalikan 80%, sedangkan pada tanggal 2 Januari dikalikan 83 kurangi 1/3%. Ekuitas PAM di Sun 1 Januari yaitu 160.000, 2 Januari 200.000 dolar. Nah, terjadi goodwill 1 Januari yaitu 20.000 dolar. Lalu goodwill untuk 2 Januari 20.000 dolar. Nah, investasi di Sun saldonya pada tanggal 1 Januari yaitu 180.000 dolar. Investasi di Sun saldo pada tanggal 2 Januari yaitu 220.000 dolar. Nah, jika Sun menjual 2.000 saham kepada PAM pada 35 dolar per saham, investasi PAM di Sun akan meningkat menjadi 250.000 dolar, di mana 180.000 dolar itu ditambah 70.000 dolar investasi tambahan, dan kepemilikan sahamnya akan meningkat dari 80% menjadi 83 dikurangi 1/3%. Sekarang investasi PAM di Sun itu mencerminkan kelebihan investasi sebesar 25.000 dolar. Saldo di atas nilai buku dasar surplus tambahan yaitu 5.000 dolar adalah hasil dari pembayaran PAM sebesar 70.000 dolar untuk meningkatkan ekuitasnya di Sun sebesar 65.000 dolar. Nah, selanjutnya ada contoh dari anak perusahaan menjual saham ke entitas luar. Nah, anggaplah bahwa Sun ini menjual 2.000 saham tambahan kepada entitas lain pemegang saham non pengendali. Nah, kepemilikan PAM menurun dari 80%, 8.000 dari 10.000 saham menjadi 66 dikurangi 2/3%, yaitu 8.000 dari 12.000 saham. Nah, terlepas dari harga jual saham, namun pengaruhnya itu terhadap akun investasi PAM di Sun itu tergantung pada harga jual. Pengaruh penjualan terhadap nilai buku dasar PAM di Sun di bawah masing-masing dari 3 asumsi penerbitan, yaitu penjualan 20 dolar, penjualan 35 dolar, dan penjualan 15 dolar per saham adalah pada tanggal 2 Januari 2017 setelah penjualan di 20.000 dolar, penjualan di 35 dolar, dan penjualan di 15 dolar. Ekuitas pemegang saham Sun ini dijual di 20 dolar yaitu 240.000 dolar, dijual 35 dolar itu 270.000 dolar, dijual 15 dolar itu 230.000 dolar. Nah, persentase kepemilikan masing-masing itu dikalikan 66 dikurangi 2/3%. Hasilnya ekuitas PAM di Sun setelah penerbitan hasilnya itu penjualan yang dijual 20 itu hasilnya 160.000 dolar, yang dijual 35 itu hasilnya 180.000 dolar, dan yang dijual 15 dolar itu 150.033 dolar. Ekuitas di PAM di Sun sebelum penerbitan itu, kalau yang dijual 20 dolar itu semuanya 160. Nah, kenaikan penurunan dalam ekuitas PAM di Sun, kalau dijual 20 dolar itu hasilnya 0 dolar, kalau yang dijual 35 dolar itu hasilnya 20.000 dolar, kalau yang dijual 15 dolar itu hasilnya kurang, minus 6,667 dolar. Nah, penjualan kepada entitas luar dengan harga 20 dolar per saham tidak mempengaruhi ekuitas PAM di Sun karena harga jual saham dengan nilai buku. Nah, jika Sun menjual saham dengan harga 35 dolar per saham di atas nilai buku, ekuitas PAM di Sun itu akan meningkat sebesar 20.000 dolar. Dan jika Sun menjual dengan harga 15 dolar per saham di bawah nilai buku, ekuitas PAM di Sun akan menurun sebesar
$6.667. Nah, GAAP ASC 810-1065 mengharuskan kita untuk memperhitungkan pengaruh penurunan persentase kepemilikan sebagai transaksi ekuitas. Nah, kita itu harus mengatur investasi induk dan tambahan modal yang dibayarkan saldo akun kami itu tidak mencatat keuntungan atau kerugian pada jenis transaksi ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep penjualan saham oleh anak perusahaan. Nah, penjualan saham oleh anak perusahaan kepada induknya itu tidak mengakibatkan pengakuan keuntungan atau kerugian ataupun penyesuaian terhadap modal di setor tambahan, tetapi menghasilkan perbedaan nilai wajar atau nilai buku yang sama dengan perbedaan antara biaya saham tambahan dan bagian induk dari perbedaan dalam ekuitas pemegang saham anak perusahaan segera sebelum dan setelah penjualan saham. Nah, GAAP itu menganggap penjualan saham oleh anak perusahaan kepada pihak luar sebagai transaksi modal dan mengharuskan penyesuaian terhadap investasi induk dan akun modal di setor tambahan, kecuali saham dijual dengan nilai buku. Nah, jumlah penyesuaian adalah perbedaan antara nilai buku yang mendasari kepentingan dalam ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang dimiliki segera sebelum dan setelah saham tambahan diterbitkan kepada pihak luar. Nah, jika induk dan investor luar membeli saham anak perusahaan sehubungan dengan kepemilikan saham yang ada secara proporsional itu, maka tidak akan diperlukan penyesuaian terhadap modal di setor tambahan. Nah, terlepas dari apakah saham dijual dengan nilai buku, di bawah nilai buku, atau di atas nilai buku. Nah, demikian pula tidak akan ada kelebihan atau kekurangan biaya investasi dibandingkan dengan nilai buku untuk induk yang dapat muncul dari situasi ini. Ini benar-benar karena investasi yang meningkat secara otomatis sama dengan peningkatan ataupun penurunan nilai buku mendasar dari pembelian proporsional saham tambahan. Saya Anggun Puspitasari dengan MPM akhir 012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan konsep penjualan saham pada anak perusahaan. Penjualan saham oleh anak perusahaan kepada induknya itu tidak menghasilkan pengakuan laba atau rugi atau penyesuaian terhadap modal di setor tambahan, tetapi menghasilkan perbedaan antara nilai wajar atau nilai buku yang sama dengan perbedaan antara biaya saham tambahan dan bagian induk perusahaan atas perbedaan ekuitas pemegang saham anak perusahaan sebelum dan setelah penjualan saham. Menurut GAAP, menganggap penjualan saham oleh anak perusahaan kepada pihak luar sebagai transaksi modal dan mengharuskan penyesuaian akun investasi induk dan akun modal di setor tambahan, kecuali jika saham tersebut dijual pada nilai buku. Jadi jumlah penyesuaian adalah selisih antara nilai buku dasar dari kepentingan dalam ekuitas pemegang saham untuk anak perusahaan yang dimiliki segera sebelum dan setelah saham tambahan diterbitkan kepada pihak luar. Selanjutnya mengenai transaksi saham treasury oleh anak perusahaan. Jadi akuisisi saham treasury oleh anak perusahaan itu mengurangi ekuitas anak perusahaan dan juga saham yang beredar. Jadi jika anak perusahaan memperoleh saham treasury dari pemegang saham yang terkendali pada nilai buku, tidak ada perubahan dalam bagian induk perusahaan atas ekuitas anak perusahaan, meskipun persentase kepemilikan induk perusahaan itu meningkat. Pembelian saham sendiri oleh anak perusahaan dari pemegang saham dan pengendali pada jumlah di atas atau di bawah nilai buku itu mengurangi atau meningkatkan bagian induk perusahaan atas nilai buku anak perusahaan, dan pada saat yang sama meningkatkan juga persentase kepemilikan perusahaan induk. Nah, situasi terakhir ini memerlukan entry pada buku induk perusahaan untuk menyesuaikan antara investasi pada saldo anak perusahaan untuk meningkatkan debit dan mengkreditkan modal di setor tambahan untuk selisih antara bagian induk perusahaan atas nilai buku dan juga anak perusahaan sebelum dan sesudah transaksi saham treasury. Selanjutnya mengenai contoh soal bisa kalian lihat pada buku.
Jika Sun membeli 400 lembar saham Treasure dengan harga $30 per lembar, ekuitas POP berkurang sebesar $3.333 menjadi $156.667. Nah, ini POP itu mencatat penurunan tersebut dengan entry jurnal tambahan modal disetor sebanyak $3.333.000 pada investasi di Sun sebesar $3.333.000. Nah, ini tuh mencatat penurunan investasi pada hari pembelian saham Treasure oleh Sun pada harga yang melebihi nilai buku. Contoh kedua itu untuk mengasumsikan bahwa Sun itu membeli 400 lembar saham Treasure dengan harga, kalau tadi kan $30, kalau ini $15. Jadi per lembarnya itu $5 di bawah nilai buku. Jadi hasil dari akuisisi saham sendiri oleh Sun, bagian POP dari ekuitas itu meningkat sebesar $160.000 menjadi $161.667. Jadi peningkatannya sebesar 1.667. Nah, ini memerlukan penyesuaian pada pembukuan POP, yaitu investasi si Sun pada tambahan modal disetor sebanyak 1.667. Ini untuk mencatat peningkatan investasi dari pembelian saham Treasure oleh Sun dengan harga di bawah nilai buku. Baik, selanjutnya mengenai dividen saham dan pembagian saham oleh anak perusahaan. Jadi dividen saham dan pemecah saham oleh anak perusahaan itu sebagian besar itu dimiliki bukan hal yang umum, kecuali jika kepentingan dan pengendali secara aktif berdagang di pasar sekuritas. Jadi hal ini karena induk perusahaan mengendalikan tindakan tersebut dan biasanya tidak ada keuntungan bagi entitas yang dikonsolidasi atau induk perusahaan dari peningkatan jumlah saham anak perusahaan yang beredar melalui pemecahan saham atau dividen saham. Nah, bahkan jika anak perusahaan memecah sahamnya atau menerbitkan saham yang sama, dampak dari tindakan menerbitkan saham yang sama. Jadi pemecah saham oleh anak perusahaan itu meningkatkan jumlah saham yang beredar, tapi tidak mempengaruhi dari aset bersih anak perusahaan tersebut atau akun ekuitas individual. Jadi selain itu persentase untuk kepemilikan induk perusahaan yang memegang saham dan pengendali itu tidak terpengaruhi oleh pemecah saham anak perusahaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.